Jadi Ramadannya 29 hari insyaallah. Oke, terima kasih Bu ya atas pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa sholatan amma ba'du. Pada kesempatan ini saya bersama Ketua Tim Falakiyah Rodotul Ulum 1 sekaligus Kepala Pesantren Rodotul Ulum 1, Gus Abdurrahim Said. Gimana kabarnya Gus? Alhamdulillah. Baik-baik saja gitu. Baik. Puasanya lancar gitu. Lancar. Alhamdulillah. Dengan beberapa kesibukan sebelum liburan ya. Ya betul. Ini sudah hampir Idul Fitri. Cuman ada beberapa hal yang mungkin perlu kita sampaikan kepada masyarakat mengenai penetapan Idul Fitri maupun Ramadan seperti tahun sebelumnya. Sebenarnya konsep hisab dan ru'yatul hilal itu gimana sih, Gus? Langsung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Terima kasih, saya sudah diizinkan atau diperkenankan untuk mengisi acara pada malam hari ini berkenaan tentang hisab dan ru'yah. Memang isu tentang hisab dan ru'yatul hilal itu sepertinya ini prediksi saya akan terus ada selama umat Islam itu menjalani ibadah-ibadah yang berkenaan dengan ketentuan ilmu falak itu sendiri, tentang hisab itu sendiri. Lantas bagaimana sih konsep hisab dalam Islam itu? Sebenarnya hisab kalau menurut banyak buku dan kitab itu ada bermacam-macam. Tapi sebelumnya ingin saya jelaskan, hisab itu kan artinya adalah perhitungan atau menghitung. Perhitungan cakrawala kita itu nanti dihitung, posisi-posisi planet dan lain sebagainya itu dihitung dengan hisab. Dahulu kala banyak masyarakat Islam itu sudah menggunakan hisab dahulu kala. Namun hisab yang digunakan masih bersifat tradisi. Lambat laun ilmu pengetahuan semakin berkembang, hisab kemudian perhitungannya itu sudah tidak menggunakan tradisi lagi tapi lebih ilmiah. Oleh karenanya hisab itu ada dua macam. Yang pertama adalah hisab urfi, jadi tradisi. Bagaimana kita menentukan awal bulan, akhir bulan, ini tanggal 1, 2, 3 dan seterusnya, itu menggunakan tradisi dengan cara jadi memperkirakan bahwa dalam satu bulan itu ya 30 hari. Biasanya ya 30 hari. Jadi tidak ada istilah apakah betul bulan ini semuanya 30 hari atau justru 29 hari. Itu hisab urfi namanya, kebiasaan. Bahkan di beberapa kitab itu disebutkan kalau zaman dahulu itu kalau misalnya kita melihat kebiasaan masyarakat di situ, di masjid-masjid sudah dibersihkan, diberi lentera, itu menunjukkan bahwa besok sudah Idul Fitri. Itu masih menggunakan hisab urfi, biasanya begitu. Kemudian hisab berikutnya ada hisab hakiki. Tapi hisab hakiki ini nanti akan ada macamnya, misalnya hisab hakiki takribi. Ini sudah menggunakan perhitungan-perhitungan astronomis. Jadi perhitungan-perhitungan ada rumus-rumusannya. Tapi ada hisab hakiki takribi, kemudian hisab
hakiki tahkiki, dan terakhir hisab kontemporer. Jadi yang terakhir ini yang banyak digunakan. Untuk hisab hakiki takribi itu apa ya, rumusannya itu masih tidak up to date bahasanya. Jadi menggunakan hisab-hisab lama, menggunakan rumus-rumus lama, padahal pergerakan apa ya, pergerakan planet-planet itu ada pergeseran sebenarnya. Misalnya bulan itu setiap tahunnya itu lebih menjauh dari bumi sekian senti. Otomatis sebenarnya harus ada koreksi pada rumusan-rumusan hisab takribi tersebut. Tapi beberapa pesantren juga masih menggunakan kitab ilmu falak menggunakan hisab takribi ini. Contohnya kitab Sulamun Nayraini itu juga masih digunakan. Kemudian ada hisab hakiki tahkiki. Ini hisab yang lebih modern lagi. Jadi datanya, kemudian rumusannya itu ada perkembangan sedikit. Dan terakhir hisab kontemporer. Hisab kontemporer misalnya yang paling terkenal dan banyak digunakan adalah hisab dengan metode ephemeris. Ini hisab yang banyak digunakan. Misalnya di kampus IAI Al-Qalam itu yang dipelajari adalah perhitungan awal bulan menggunakan metode ephemeris. Yang mana data planet, misalnya data bulan, data matahari, itu semuanya mengambil dari data astronomi terkini. Jadi memang real untuk saat ini. Itu adalah konsep hisab tersendiri. Tapi apakah hisab itu menjadi acuan? Nah ini para ulama berbeda-beda. Itu begitu. Untuk ruang lingkup ilmu falak sendiri, Gus. Jadi iya, ruang lingkup ilmu falak. Memang banyak yang belum paham. Sebenarnya ilmu falak itu, bahkan ada yang bilang ilmu falak itu bisa mengetahui kapan daun jatuh. Kemudian jadi tidak sampai jauh seperti itu sebenarnya. Memang ilmu hisab, ilmu falak itu cabang dari ilmu astronomi. Kalau ilmu astronomi itu lebih luas lagi. Jadi tidak hanya menghitung bulan, tidak hanya untuk digunakan untuk mencari hilal, dia menghitung berbagai planet. Gitu kalau ilmu astronomi. Tapi kalau ilmu falak itu punya ruang lingkup tersendiri. Jadi ilmu falak itu setidaknya ruang lingkupnya yang pertama untuk mencari awal bulan. Jadi awal bulan misalnya Ramadan itu kapan? Mulai kapan? Kemudian awal bulan Syawal berarti kita akan mencari Idul Fitri itu kapan? Kemudian Idul Adha, jadi itu berkenaan dengan awal bulan. Kenapa Idul Adha penting? Karena Idul Adha itu nanti berkenaan dengan wukuf di Arafah. Jadi ilmu falak itu pada intinya kita menghitung hal-hal yang berkenaan dengan ibadah seperti ibadah puasa, kemudian untuk wukuf di Arafah, kemudian awal bulan Dzulhijjah untuk kita menentukan kapan wukuf di Arafah, karena wukuf di Arafah itu menjadi sangat penting, menjadi rukun utama dari haji. Kemudian ruang lingkup yang lain untuk mencari gerhana itu berkenaan dengan sholat gerhana. Kemudian untuk mencari waktu sholat, itu ruang lingkupnya. Kemudian yang terakhir misalnya untuk mencari arah kiblat. Jadi waktu sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh itu ada aturan hisabnya, ada aturan perhitungannya. Kemudian yang terakhir tadi itu untuk mencari arah kiblat. Dan mencari arah kiblat ini penting. Jadi mungkin untuk zaman sekarang ilmu falak yang dengan ruang lingkup yang saya sebutkan tadi dianggap tidak urgen bagi sebagian orang. Kenapa? Karena mereka sudah menggunakan Google Maps, kemudian banyak sekali aplikasi. Bahkan kita tidak perlu menghitung kapan sholat maghrib itu tiba,
tidak perlu menghitung itu, kita cukup menggunakan HP Android. Tapi selaku santri, selaku thalibul ilmi, orang yang mencari ilmu, tentunya harus banyak belajar bagaimana sih kok bisa diketahui bahwa sekarang sudah waktunya imsak, sekarang sudah masuk waktu maghrib. Kita tidak tahu, suatu ketika mungkin kita berada di sebuah daerah yang tidak ada sinyal, dan bahkan kita tidak membawa Android, sehingga kalau kita punya kemampuan ilmu-ilmu hisab demikian itu mungkin bisa kita terapkan. Jadi itu ruang lingkupnya. Jadi dengan beberapa penjelasan tadi kan dapat diartikan bahwa ketika belajar ilmu falak itu kita bisa mengetahui tanggal yang akan datang 1 tahun atau 2 tahun yang akan datang. Iya. Cuman perlu saya garis bawahi bahwa ilmu falak itu misalnya hisabnya itu yang terpenting bukan untuk selain ini. Yang terpenting bukan selain bulan-bulan yang ada kewajiban. Kalau selain bulan-bulan yang ada kewajiban tidak perlu ada hisab dan ru'yatul hilal. Jadi yang terpenting itu adalah bulan Ramadan dengan Dzulhijjah. Gitu. Oke. Selanjutnya karena tadi itu sudah 1 tahun yang akan datang itu kan orang-orang yang ahli dalam bidang hisab itu sudah mengetahui oh kira-kira Ramadan ini jatuh tanggal sekian. Cuman ketika pas pada penetapan Ramadan itu ada beberapa perbedaan pendapat. Ada yang fokusnya memang kajiannya hisab toh nggak mau yang ru'yah. Yang satunya harus ada ru'yah. Gimana sih sebenarnya? Ya. Tapi perlu saya garis bawahi ya, hisab di sini hisab perhitungan, bukan hisab yang lain. Kalau hisab yang lain itu kan kebiasaan kita setelah makan baru kita menghisab. Jadi kenapa kok senantiasa ada perbedaan antara ormas lah kalau di Indonesia, tanpa saya sebutkan ormas satu dengan ormas yang kedua, atau ormas N dan M lah, mungkin begitu yang inisial ya, pakai inisial N dan M. Itu memang banyak pertanyaan, kenapa kok berbeda? Padahal hadisnya sama. Jadi Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya Imam Bukhari, beliau bersabda, la tasumu hatta tarawul hilal wa la tuftiru hatta tarawuhu fa in gumma alaikum faqdirulah. Jadi itu salah satu landasan hadis. Janganlah kalian berpuasa sebelum kalian melihat hilal. Kemudian dan janganlah kalian iftar, artinya tidak berpuasa sebelum kalian melihatnya. Namun jika akan ada awan, maka faqdirulah, perkirakanlah. Perkirakan ini artinya juga digenapkan saja. Nah, di sini memang ada perbedaan dan saya tidak mau memihak salah satunya, sebab juga sama-sama memiliki ulama dan sama-sama punya literasi yang cukup banyak. Cuman kalau yang N ini, ormas yang N ini, memang mereka masih berpegang teguh pada ru'yatul hilal bil fi'lih namanya. Jadi melihat hilal secara langsung, secara nyata. Bukan secara hitung-hitungan saja. Itu yang N. Jadi yang terpenting adalah ru'yatul hilalnya bil fi'lih. Kemudian adapun hisab bagi ormas yang N ini hanya sebagai pendukung saja. Hanya sebagai pendukung, apakah tepat atau belum. Sementara untuk yang yang M, ormas yang kedua yang M, itu berdasarkan majelis tarjihnya tahun 1930-an kalau nggak salah. Itu memang menetapkan bahwa ru'yatul hilal itu bisa menggunakan hisab dan itu dijadikan sumber utama, nggak masalah. Dan dia menggunakan salah satu alasannya ini ru'yatul hilal bil ilmi, jadi menggunakan ilmu pengetahuan. Sehingga di sini ada perbedaan masalah masalah kapan ru'yatul hilal itu dapat dilihat. Jadi kalau secara perhitungan, jika konjungsi, artinya adanya ijtima antara matahari, bulan dan bumi, ijtima kemudian hilal itu sudah berada di atas ufuk ketika maghrib,
secara hisab itu kalau menurut ormas yang kedua yang M ini berarti ya sudah masuk bulan baru. Jadi kalau Ramadan sekarang ketika hasil hisab perhitungannya itu sudah menunjukkan bahwa mata hilal sudah berada di atas ufuk meskipun 1 derajat. Yang penting sudah di atas ufuk karena ru'yatul hilalnya bil ilmi. Maka keesokan harinya sudah dianggap Idul Fitri 1 Syawal. Berbeda halnya dengan ormas N yang memang mengatakan bahwa ru'yatul hilal di sini harus bil fi'li. Salah satu dasarnya hadis tadi itu sama. Kenapa bil fi'li? Sebab dalam hadis tersebut ada redaksi fa in gumma alaikum. Jika kalian mendapati atau ada awan di situ. Nah, awan itu kan tidak bisa didapati dengan hitung-hitungan tapi dengan mata telanjang. Fa in gumma alaikum faqdirullah. Sehingga hisab di sini meskipun hilal berada di atas ufuk itu masih diperlukan lagi karena ini hanya sebagai pendukung, diperlukan turun ke lapangan. Misalnya kalau di Malang itu di Ngeliep itu kita akan melihat secara langsung. Nah, melihat secara langsung di sini bisa menggunakan beberapa perangkat, misalnya teleskop untuk melihat bulan. Itu pun kalau berhasil. Kalau tidak berhasil, ya sudah, maka keesokan harinya masih tanggal 30 Ramadan, belum 1 Syawal. Itu saja sih perbedaannya. Berarti dimungkinkan karena perbedaan tersebut, kira-kira bisa nggak suatu saat itu bersatu gitu? Kalau bisa tidak, kemungkinan suatu saat bersatu. Kalau bersatu terus-terusan menurut saya tidak bisa. Nggak bisa. Tidak bisa. Jadi bersatu terus-terusan tidak bisa. Tapi kalau untuk Ramadan kali ini, insya Allah antara ormas N dan ormas M itu sepakat ada kesamaan 1 Syawalnya itu kapan. Gitu. Berarti dimungkinkan menurut jenengan ru'yah. Okay. Terjadi ru'yah, bisa melihat hilal. Iya, untuk tahun ini insya Allah bisa lihat ru'yah. Untuk pasti pertanyaannya Idul Fitri kira-kira kapan? Ya, saya lanjutkan aja. Ini dari hasil perhitungan ya. Saya tidak hafal, cuman sudah menghitung saja. Untuk wilayah Kabupaten Malang. Jadi kenapa saya mengatakan bahwa ada kemungkinan Ramadan kali ini akan bersamaan. Jadi dilihat dari hisab, dari hisab untuk Kabupaten Malang itu tinggi hilal hakiki itu berada 5 derajat lebih di atas ufuk. Itu karena konjungsi ijtima'nya itu terjadi pada hari Minggu ini, tanggal 1 Mei itu terjadi ijtima', maka tim falakiyah dari berbagai daerah nanti akan turun ke lapangan. Nah, itu posisi hilal pada saat itu ketika jam 17. Jadi ketika maghrib itu posisi hilal itu sudah berada di atas 5 derajat karena konjungsinya jam 3 malam. Itu 5 derajat. Itu hisab hakiki. Kok hisab hakiki? Tinggi hilal hakiki. Kalau tinggi hilal mar'inya berarti tinggi hilal mar'i itu akan, karena ketika posisi terlalu jauh maka benda itu biasanya terlihat akan lebih rendah. Itu berada di posisi 4 derajat 23 menit sekitar itu, 4 derajat. Jadi posisi hilal nanti bisa dilihat itu di 4 derajat 23 menit. Ini sudah wujudul hilal berarti. Jadi begini, hilal itu wujud berarti hilal itu berada di atas ufuk. Apakah imkanur ru'yah dimungkinkan untuk dilihat? Nah, itu ada kriteria tersendiri. Imkanur ru'yah saat ini yang disepakati oleh Mabims itu di atas 3 derajat. Jadi kalau hasil hisab menunjukkan bahwa hilal berada di atas ufuk, lebih dari 3 derajat, itu sudah imkanur ru'yah. Nah, ini sudah imkanur ru'yah karena hisab dapat terlihat sebab hilal itu hilal dapat terlihat sebab hasil hisabnya hilal berada di posisi 4 derajat 23 menit. Kemudian hilal, jadi ketika matahari terbenam itu hilal itu bisa dilihat berapa menit, itu dapat terpantau 17 menit. Jadi ini cukup lama. Cukup lama. Artinya
ketika nanti ada awan, ketika ada awan pun itu 17 menit, insya Allah awan hanya lewat 5 menit akan hilang. Atau 10 menit, jadi masih ada kesempatan 7 menit untuk dapat dipantau. Kemudian posisi azimut matahari itu ada 14 derajat di sebelah utara, 14 derajat, sementara bulannya itu posisinya di 5 derajat. Berarti jika di sini barat, itu posisi mataharinya ada di 15 derajat, kemudian posisi hilalnya ada di 15 derajat. Jadi lebih ke utara sedikit. Ketika terbenam matahari, hilal akan tampak di posisi 4 derajat 23 menit. Dengan lama hilal muncul itu 17 menit gitu. Kemudian letak hilal dari terbenamnya matahari, jadi hilal kemudian berada di, ketika matahari terbenam, dia berada di sebelah mananya? Itu ada di sebelah utaranya matahari. 0 derajat 45 menit. Dan bentuk cahaya hilal nanti terlentang, jadi berada di bawah. Itu hasil hisab menggunakan metode epimeris. Jadi menggunakan hisab kontemporer tadi yang saya sudah jelaskan tadi itu. Dan insya Allah Muhammadiyah sudah menyepakati jauh sebelumnya, kok Muhammadiyah, Ormas M maksudnya ya. Itu sudah menyepakati bahwa hari Senin 2 Mei itu sudah hari raya. Nah, sementara untuk Ormas yang N itu tentu dia akan turun ke lapangan ke berbagai titik untuk melihat hilal tersebut. Dan dari ratusan titik di Indonesia ini, saya yakin di antara beberapa petugas yang melihat, insya Allah akan ada yang terlihat karena menggunakan teropong-teropong yang canggih tadi saya sebutkan itu. Jadi tidak semuanya nggak masalah, tidak semua petugas di lapangan itu melihat tidak masalah. Jadi misalnya di Papua 1, di Kalimantan 1, di Jawa Timur 1, nanti akan semua laporan itu akan disampaikan ke wilayah masing-masing. Misalnya di Jawa Timur itu hasil ru'yahnya akan disampaikan ke Kemenak di Jawa Timur, kemudian nanti akan disampaikan ke pusat. Itu nanti Kemenak akan melakukan sidang isbat di hari Minggu itu. Jadi apakah mayoritas wilayah Indonesia bisa dikatakan ru'yatul hilal sehingga nanti tanggal 2 hari Senin itu sudah Idul Fitri. Tapi prediksi saya, karena apalagi elongasinya itu hanya sudah 6 derajat. Jadi insya Allah hari Minggu ini kita sudah bisa menetapkan bahwa hari Seninnya itu adalah Idul Fitri. Saya kira begitu. Berarti semoga Anda paham. Lebaran intinya Lebaran tahun ini hari Senin. Insya Allah. Kita tetap menunggu hasil sidang isbat. Namun kalau hasil prediksi saya, insya Allah hisab saya itu tidak jauh-jauh berbeda. Jadi kalau yang kemarin awal bulan Ramadan memang hasil hisab saya itu sulit untuk terlihat, dan ternyata memang tidak ada yang dapat, bukan hasil hisab saya, hasil hisab teman-teman, tidak ada yang bisa melihat, sehingga Ramadan bulan Sya'bannya itu sampai 30 hari. Dan insya Allah untuk Ramadan atau Idul Fitri 1 Syawal 1443 Hijriyah ini atau tahun 2022 ini, insya Allah Idul Fitri jatuh pada hari Senin, dan itu kompak antara Ormas N dan Ormas M. Lumayan mengurangi 1 hari. Jadi Ramadannya 29 hari. Insya Allah. Terima kasih kami sampaikan kepada Ketua Tim Falakiyah Rodotul Ulum 1 sekaligus Kepala Pesantren Rodotul Ulum 1 yang telah meluangkan waktunya. Sekian dari kami. Jangan lupa subscribe channel Rodotul Ulum 1 Asy-Syafa'ah TV dan Instagram kami yang akan ada di bawah. Dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.